wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Yeti Mariamata, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang dari SMPN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Saya ingin mengajak guru hebat yang ada di sini semuanya untuk menyaksikan video tentang koneksi antar materi, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dua orang hebat yang menjadi inspirasi saya, yang dengan sabar membimbing saya, yaitu Bapak Handri Susanto SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Rahman Iswanto SPD sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, kita pahami dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan belajar dapat tercapai. Lalu bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid? Guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Sedangkan yang terakhir adalah profil belajar murid. Lalu, apa itu kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya, yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang termasuk profil belajar murid adalah yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Sedangkan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana dengan kebutuhan belajar murid agar dapat diidentifikasi? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru atau murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot di kelas sebelumnya. Sedangkan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, apa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran? Terdapat 3 hal dalam hal ini, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian
atau format penyampaiannya bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang kita akan mengetahui adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi 2.1 dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4. Kaitan modul 1.1 dengan 2.1 dapat dijelaskan di sini bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sementara itu, kita juga bisa mengaitkan antara modul 1.2 dan modul 2.1, yaitu sebagai berikut. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan selanjutnya adalah antara modul 1.3 dengan modul 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kita dapat mengaitkan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 sebagai berikut. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya sampaikan sebagai penerapan mempelajari modul 2.1 program guru penggerak. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi agen perubahan dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.